tentang sejarah perkembangan VGA AMD ATI Radeon. Mari kita simak bersama video ini. Baik, masuk pada materi sejarah perkembangan VGA AMD. Ada sedikit hal yang mesti kita ketahui, yaitu VGA ini menghadirkan spek memori yang lebih efisien, kualitas image yang lebih baik, dan performa yang optimal. Selain itu, VGA ini juga memiliki fitur seperti kemampuan High Dynamic Range atau HDR Lighting. Dan AMD ini juga selalu bersaing terus-menerus dengan Nvidia untuk menghadirkan VGA terbaik setiap generasinya. Selanjutnya, ATI Radeon HD 4870 2008. Karena ATI Radeon HD 2900 XT dan Radeon HD 3870 itu tidak bisa bersaing dengan Nvidia, maka mereka kemudian menghadirkan GPU high-end yang baru. VGA ini hadir pada tahun 2008 dalam bentuk RV770 dalam Radeon HD 4870 dengan menggunakan arsitektur yang sama dengan pendahulunya dan teknologi 55 nanometer. Core VGA ini memiliki 800 stream prosesor, 40 TMU dan 16 FOV. VGA ini memiliki memori 512 MB atau 1 GB pada bus 256 bit. Akhirnya, VGA ini hanya berjalan pada 900 MHz. Namun, hal ini juga membuat Radeon HD 4870 memiliki bandwidth yang melimpah. ATI Radeon HD 4890 2009. Pada generasi ini, ATI menggunakan die RV770 serta mengubahnya untuk memfasilitasi clock speed yang lebih tinggi dan menghasilkan GPU RV790 Radeon HD 4890. VGA ini memiliki clock 100 MHz yang lebih cepat dari Radeon HD 5870. Tetapi sebaliknya identik. Performanya memiliki peningkatan meski hanya sedikit. Selanjutnya, ATI Radeon HD 5870 2009. Radeon HD 4890 tidak bertahan lama menjadi VGA tercepat AMD karena mereka meluncurkan Radeon HD 5870 pada akhir tahun yang sama. VGA ini menggunakan arsitektur T-Scale 2 yang baru dan sudah mendukung DX11. Perbaikan dari T-Scale ke T-Scale 2 ini adalah stream prosesor yang mampu menangani serangkaian instruksi yang lebih luar lagi. Radeon HD 5870 ini hampir 2 kali lebih cepat dari pendahulunya dan sempat menjadi GPU tercepat dunia beberapa waktu. Selanjutnya adalah ATI Radeon HD 6970 2010. AMD mengakuisisi ATI pada tahun 2006, namun harus menggunakan merek ATI hingga pengenalan Radeon HD 6000 series. Mereka menyadari jika GPU Cypress tidak mampu menjaga stream prosesor yang baik. Unggulan 6000 series adalah AMD Radeon HD 6970 yang hadir dengan 1536 stream prosesor, 96 TMU dan 32 ROP. GPU Cypress 6970 mereka produksi dengan teknologi 40 nanometer. VGA ini menggunakan bus 256 bit. Namun sudah memiliki akses ke 2 GB GDDR5. Perbaikan arsitektural ini memungkinkan 6970 untuk AMD mengungguli generasi sebelumnya dan jauh lebih hemat daya. Selanjutnya, AMD Radeon HD 7970 2011. Tahun 2011, AMD mulai meninggalkan arsitektur T-Scale-nya yang mendukung graphics Core Next, yang sepenuhnya mereka desain ulang dan berdasarkan pada mikroarsitektur RISC. Salah satu tujuan utamanya yaitu menghadirkan prosesor yang cocok untuk bermain game dan GPU work. Hasilnya, Radeon HD 7970 memiliki peningkatan kinerja komputasi yang lebih tajam.
GCN pertama kali muncul dalam VGA AMD Radeon HD 7000 series. VGA unggulan Radeon HD 7970 ini menggunakan 2048 stream prosesor, 128 TMU, dan 32 ROP yang mereka produksi dengan teknologi 28 nanometer. Radeon HD 7970 ini mengungguli semua singla GPU card dengan selisih yang jauh. Selanjutnya adalah AMD Radeon HD 8000 series. VGA AMD Radeon HD 8000 series seluruhnya berasal dari rebadged card. VGA AMD Radeon HD 8000 series seluruhnya berasal dari rebadged card. Sebagian besarnya berasal dari 7000 series dan berdasarkan arsitektur GCN. Namun, beberapanya berasal dari desain Threshold yang lebih lama. Selanjutnya adalah AMD Radeon R9 290X 2013. VGA AMD Radeon HD 7970 GHz Edition merupakan flagship AMD yang mampu bertahan lama. Akhirnya, VGA ini mereka gantikan dengan Radeon R9 290X dan GPU Y mereka produksi dengan teknologi 28 nanometer dan berdasarkan dari GCN yang mereka perbaharui. GPU Y berisi 2816 stream prosesor, 176 TMU dan 64 ROP yang terhubung ke 4 GB GDDR5 melalui busa 512 bit. Namun, referensi card tidak sempurna. Selanjutnya adalah AMD Radeon R9 Fury X 2015. VGA unggulan AMD lainnya juga menggunakan implementasi terbaur dari arsitektur GCN. Radeon R9 Fury X menggunakan GOUVG dengan 8,9 miliar transistor, 4096 stream prosesor, 256 TMU dan 64 ROP. VGA ini jauh lebih menonjol dengan menjadi perinti AMD dalam mengenalkan memori dengan bandwidth tinggi. VG mereka suplai dengan HBM 4 GB yang VG mereka suplai dengan HBM 4 GB yang mampu mencapai 512 GB melalui bus 4096 bit. Dengan teknologi 28 nanometer dan mereka harapkan pada GPU yang besar, AMD menggunakan liquid cooling untuk membuat Fury X lebih kecil dan senyap. Radeon R9 Fury X mengungguli GeForce GTX 980, namun saling bertukar posisi dengan GeForce GTX 980 Ti. Sempurna karena memiliki masalah panas yang serius yang mengakibatkan clock rate yang lebih rendah. Dengan hadirnya versi pembaharuan ini, R9 290X mampu menjadi VGA tercepat untuk sementara waktu. Selanjutnya adalah AMD Radeon RX 480 2016. VGA AMD Radeon RX 480 agak unik karena tidak mereka rancang untuk menjadi VGA tercepat AMD. Sebaliknya, VGA ini menyasar mid-range yang efisien. Meski VGA ini tidak bisa secepat VGA Pascal Nvidia RX
RX 480 mampu melawan GTX 970. Selanjutnya adalah AMD Radeon RX 580 2017. AMD memperkenalkan RX 500 series atau memperbaharui RX 400 series dengan nama baru. GPU ini hampir identik dengan RX 400 series. Namun, GPU RX 500 series memiliki peningkatan clock speed dan mendukung voltage. Namun GPU RX 500 series memiliki peningkatan clock speed dan mendukung voltage limit yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah AMD Radeon Vega RX 2017. AMD merancang Vega sebagai arsitektur GPU berperforma tinggi untuk bekerja secara bersamaan dengan Polaris. Pixel shade yang mereka gunakan pada Vega dan Polaris relatif mirip satu sama lain. Vega memiliki keunggulan yang jelas berkat peningkatan jumlah shaders yang signifikan, serta memori yang lebih cepat. Itulah sejarah perkembangan dari VGA AMD Radeon. Itulah sejarah perkembangan dari VGA AMD Radeon Itulah sejarah perkembangan dari VGA AMD Radeon. Itulah sejarah perkembangan dari VGA AMD Radeon dan menjadi akhir dari pembahasan sejarah perkembangan VGA AMD Radeon dari generasi ke generasinya. Semoga menjadi manfaat dan menambah wawasan kita semua. Amin.